Bahkan beberapa juga guru-guru senior juga seringkali mengatakan, ya saya sudah tua, saya sudah ilmunya eh, apa kondisinya udah nggak memungkinkan lagi. Udahlah saya yang mundur aja ganti yang muda-muda. Padahal juga yang muda juga mungkin belum banyak gitu rekan-rekan. Nah, gimana dalam sesi ini kita mau banyak berdiskusi, bahkan semoga kita juga menemukan kekuatan bersama untuk pilihannya mau mundur atau bertahan. Nah, sebelum lanjut ke topik-topik ini, saya akan mulai dengan pertanyaan ini dulu. Kalau mau direspon, boleh gitu ya, secara langsung atau juga lewat kolom chat. Berapa lama kakak-kakak sudah menjadi guru sekolah minggu? Dan sebagaimana harus diakui, sekolah minggu itu merupakan salah satu pelayanan ruang di gereja yang awet gitu ya. Banyak GSM yang bertahun-tahun menjadi pengajar, menjadi pendamping, bahkan lintas generasi. Bahkan mohon maaf kalau sampai gitu ya ada yang meninggal, pasti testimoninya, pasti diingatnya, wah dia ini sebagai guru sekolah minggu. Oke, ada yang mau berpendapat atau saya tunggu di kolom chat juga. Kira-kira sudah berapa lama rekan-rekan menjadi guru sekolah minggu? Kita mau tes nih, wah dari 2016 berarti menjelang jalan 8 tahun ya ke 2024. Terima kasih Kak Rina dari GKI Cibadak. Kita boleh tes nih, nanti yang paling senior di terutama kita bicara klasis Jakarta Selatan. Ini siapa nih ya guru senior, eh, guru yang dituakan. Oke, terima kasih Kak Kristina. Tahun 2000 berarti hampir 20 tahun ya. Ada yang 2017, ada yang tahun 92. Wah, Kak Yanti, terima kasih. Oh, luar biasa. Artinya pelayanan betul ya yang kita bersama-sama bisa akui. Pelayanan sekolah minggu itu adalah pelayanan yang awet. Gitu. Nggak tahu apa yang bikin melekat gitu ya. Jadi akhirnya nggak mau lepas dari pelayanan sekolah minggu atau jangan-jangan nggak mau dilepasin sama majelis gitu ya. Bahkan bukan cuma jadi GSM-nya, tapi jadi pengurus. Udah tahun ini yang ketua Kak Yanti, tahun depan ganti eh, Kak Rina gitu. Diputer-puter aja kayak begitu. Oke, Pak Aglis di tahun 97. Artinya, wah ini jangan-jangan kalau misalnya dikaitkan dengan apa diri saya, ini mungkin dulu guru-guru saya gitu ya. Yang mungkin dari pelayanan kakak-kakak, sudah banyak juga yang sudah jadi penatua di hari ini. Sudah banyak juga yang kemudian jadi bahkan pendeta atau pelayan-pelayanan yang lain di mana mereka awal mula bertemu dengan Tuhan Yesus, awal mula kemudian mengenal kasih Tuhan itu lewat sekolah minggu. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kecilnya, artinya kalau bicara dengan topik ini, setelah ada yang 20 tahun bahkan lebih pelayanan, setidaknya yang pertama juga tadi yang menjawab 8 tahun gitu ya. Artinya 5 tahun pertama itu udah lewat gitu. Jadi topik tentang burnout sebenarnya bukan sesuatu yang juga baru sama sekali bagi kita. Dan khususnya buat kakak-kakak. Dan artinya dalam beberapa tahun yang sudah dijalani dan ada yang puluhan tahun tadi, tentu pengalaman burnout itu bukan satu kali peristiwa yang hadir dalam rangkaian perjalanan pelayanan rekan-rekan sebagai guru sekolah minggu. Dan kalau masih bertahan sampai hari ini, karena buktinya masih ikut Bina GSM dan kita bisa ketemu di ruang Zoom ini, artinya nanti juga ada kekayaan, ada pengalaman iman yang juga tentunya bisa dibagikan buat kita di sesi ke-6 hari ini. Nah, saya mau mulai dulu dengan diskusi kecil. Kalau kemudian bicara tentang burnout-nya dulu, karena kita nggak kemudian juga menepis sama sekali pelayanan 5, 10, 20 tahun itu nggak ada hambatan sama sekali, kakak-kakak. Justru di dalam pelayanan, kalau kita mengalami sesuatu, itu tandanya kita benar-benar in di dalamnya. Kita benar-benar menghidupi dan menghayati panggilan pelayanan itu. Bahkan juga kalau bicara guru sekolah minggu bukan hanya ketika dia bercerita, tapi peran kehadirannya. Nah, maka pertanyaannya adalah, tadi terima kasih sudah dijawab yang pertama, yang kedua ini, kalau bicara burnout, itu peluang terbesarnya ada di mana, kakak-kakak? Apakah ketika saya harus bercerita, waduh, saya langsung deg-degan gitu ya, atau juga termasuk setelah berpuluh-puluh tahun jadi guru sekolah minggu, ceritanya ya itu-itu aja.
apakah itu juga menjadi celah di mana kita gampang burn out, kita gampang kehabisan energi, dan akhirnya apalagi ya yang mau disampaikan kepada anak-anak? Mungkin anaknya juga berubah, tapi kita harus ngasih apa lagi nih? Kita mungkin tertantang untuk memberikan sesuatu yang baru, atau jangan-jangan memang ya karena saya sudah berpuluh-puluh tahun ngajar, ya saya udah hafal nih kalau ceritanya Musa begini, kalau ceritanya Yusuf dan 12 saudaranya gitu ya, 12 anak Yakub begini misalnya. Dan justru malah akhirnya anak-anak sekolah minggu yang menjadi tantangan tersendiri itu. Mereka, ah kok ceritanya gitu-gitu aja, apalagi di zaman sekarang, zaman media, banyak akses yang juga dapat mereka akses, mereka buka gitu ya, rekan-rekan. Oke, ada yang mau sharing? Atau juga mungkin yang paling menyita perhatian dan emosi di dalam pelayanan adalah ketika mikirin aktivitas. Aduh, gimana ya supaya apalagi yang kelas batita, balita, atau yang bayi-bayi gitu ya, supaya mereka bisa paham atau hal yang lain. Boleh ada satu dua yang boleh mewakili rekan-rekan, kita boleh diskusi kecil nih. Mari Ibu Bapak, Kakak-kakak boleh open mic aja, langsung kita berdiskusi bersama. Ya, mungkin saya, Boleh, terima Pendeta kasih. Michael, ya, saya mau sharing aja. Jadi ketika pandemi itu kan berubah sekali ya, cara kita melayani dengan anak-anak. Jadi eh, sekolah minggu ditutup, kemudian ada apa namanya ibadah anak dengan Zoom atau dengan YouTube. Nah, ketika itu kan kami tidak punya apa ya kapasitas untuk mengedit, merekam gitu kan. Jadi itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri gitu kan. Kemudian setelah 2,5 tahun ibadah online, kami dari GKI Wahid Hasim pelan-pelan membuka kelas onsite. Nah itu muridnya turun drastis dari hampir 50%, bahkan 60 sampai 70% itu saya ingat awal sekolah minggu itu cuma 12 murid, seperti murid Yesus. Nah, tidak hanya muridnya, tetapi juga guru-guru. Nah, di situ akhirnya yang tugas itu-itu lagi, itu-itu lagi. Jadi kebanyakan idenya hilang gitu kan. Apalagi saya waktu itu jadi si peribadahan. Jadi setiap minggu itu menjadi tantangan. Kalau sudah selesai hari Minggu, memikirkan minggu berikutnya mau aktivitas apa ya, gitu. Tapi pelan-pelan memang sih jadi adaptasi ya, dan dibantu sekali dengan Bina Warga melalui tayangan-tayangan di YouTube. Itu saja sih tantangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kristina dari GKI WH. Apakah ada satu lagi mungkin guru laki-laki nih? Siapa yang boleh mewakili peluang-peluang burnout yang pernah terjadi? Oke, saya juga bacakan ya di kolom chat ada satu. Tolong nanti kalau ada yang mau bersuara juga boleh ya, Kak Joanna, saya dibantu untuk spotlight. Saya pernah bodoh dan merasa burnout akibat perkataan orang lain yang menyinggung saya tentang pelayanan karena saya hanya main gitar saja di sekolah minggu selama bertahun-tahun. Saya mundur. Puji Tuhan, saya tergerak lagi untuk melayani dan sekarang mau cerita. Waduh, terima kasih untuk sharingnya dari Kak Rianto, GKI Agus Salim. Ya, kadang bicara pelayanan, apalagi sekolah minggu tuh juga kan seperti mini church ya, rekan-rekan ya, seperti gereja kecil. Bukan hanya karena yang kita layani anak-anak kecil, tetapi seringkali eh, sekolah minggu itu menjadi satu unit pelayanan yang kompleks di dalamnya. Seperti tadi Kak Kristina juga sudah menceritakan, ada banyak hal yang harus diatur, ada banyak hal yang harus kemudian ditata ulang gitu, apalagi ketika kita bicara konteks pandemi. Nah, termasuk ketika di sini Kak Arianto juga mewakili salah satu aspek di dalamnya yang barangkali burnout itu bukan hanya terjadi ketika kita melakukan hal yang besar, hal yang kemudian kelihatan dan akhirnya kita kehabisan energi. Tetapi bahkan kita melakukan sesuatu yang
notabene mungkin bagi orang lain itu terlihat kecil, tetapi kita udah melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak ada apresiasi, tidak ada kemudian respon yang eh, kalaupun tidak harus mengagung-agungkan gitu, tapi setidaknya penerimaan dari pelayanan yang sudah boleh bersama kita lakukan, itu juga ternyata berdampak. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Nanti saya ada bagian di tengah, kita bisa lihat itu kategorinya apa aja supaya dengan sesi ini kita dibantu untuk mengklasifikasi kondisi-kondisi yang mungkin pernah kita alami atau barangkali sedang kita alami. Oke, mungkin ada satu guru yang ingin bersuara, speak up, boleh. Saya masih tunggu. Mungkin ini Eh, masuk ke yang poin yang kedua. Kalaupun bisa ya sekalian disambung aja. Ketika tadi ada hal-hal yang menjadi ruang di mana energi kita terkuras, sebaliknya ada nggak juga sumber energi yang apa ya, seperti mata air yang kembali menyegarkan pelayanan rekan-rekan sebagai guru sekolah minggu. Boleh ada diskusi kecil, ada sharing, satu orang guru, saya persilakan. boleh dari Pekanbaru, Pak. Boleh Pak Aglis, Kak Aglis, silakan. Iya, kalau ditanya sumber yang membuat kita terus bersemangat, saya terutama itu ya. Saya itu senang sekali pada pelayanan anak. Jadi saya kalau setiap minggu itu saya selalu menunggu hari Minggu karena saya senang sekali kalau ketemu anak-anak. Dan itu membuat saya walaupun tiap minggu saya juga bercerita, tapi saya tidak merasakan bosan. Pernah sih merasa bosan, bosan banget, tapi ya sudah yang itu tidak menjadi masalah buat saya bercerita setiap minggu itu saya senang. Kalau karena di Pekanbaru saya juga berhadapan dengan teman-teman yang tidak banyak, guru kami itu hanya 16 orang untuk kami punya 5 kelas ya. Nah, itu tidak banyak. Jadi tapi memang tantangannya cukup menyenangkan dan saya teringat itu saya mulai mengajar itu ketika saya masih di kampung. Karena kan saya masih di GKJW ya, Jogja Kristen Jambi Wetan. Itu kami sudah diberi kesempatan untuk mengajar, bahkan mengajar orang-orang dewasa ketika saya SMA. Itu suatu kesempatan yang luar biasa. Saya juga udah memulai melayani anak, terus saya ke Jambi juga jadi guru sekolah minggu yang kadang-kadang membuat saya kadang-kadang merasa jenuh adalah bahwa teman-teman saya yang seangkatan, yang seumuran saya sekarang sudah 52 ya, itu rata-rata sudah nggak ada lagi, nggak mau ngajar lagi. Saya ajak pun sudah nggak mau. Teman-teman yang di bawah saya pun, yang menjadi sukacita saya sekarang adalah bahwa banyak teman-teman saya guru sekolah minggu saya di Pekanbaru ini adalah anak-anak murid saya yang dahulu. Jadi mereka itu sekarang sudah menjadi guru sama-sama dengan saya. Itu menjadi dan sekarang saya ketua sekolah minggu bersama dengan mereka lagi gitu. Tapi bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai guru. Dan saya nggak tahu saya kapan akan berhenti karena saya tidak mau berhenti karena saya senang sekali pelayanan ini. Dan nggak ada yang mendorong saya untuk berhenti. Untuk alasan saya untuk berhenti itu nggak ada karena saya mencintai pelayanan anak. Saya juga ngajar di sekolah. Saya dipercaya untuk mengasuh kurang lebih 200 anak karena saya guru musik. Jadi saya ngajar musik di taman kanak-kanak itu untuk level A dan B saya semua. Maaf nih kok jadi cerita banyak di sini. Pak, Jadi Kak Aglis. iya, jadi saya entah lah ya, walaupun banyak banget yang harus saya kerjakan, tapi saya senang di situ. Rasanya memang capek sekali, apalagi kalau pas hari ini saya ada kesempatan cerita untuk hari Minggu besok, saya sudah persiapin sejak minggu yang lalu supaya saya nggak, kalaupun saya lupa, oh iya saya udah persiapan ternyata. Iya, saya menikmati aja sih saya jalani hidup saya. Paling nanti kalau ada yang mau gantiin, saya sudah sih dari kemarin-kemarin itu kalau bisa ada yang gantiin. Tapi anak-anak muda di sini masih belum siap. Ya udah saya naik lagi. Saya ini di belakang saya ada istri saya. Jadi kami itu melayani di GKI Pekanbaru sudah sejak tahun 2003. Ya, saya menjadi guru sekolah minggu online sejak dan saya juga pemain musik. Jadi memang tugas saya banyak sekali main musik sekolah minggu, ngajar anak-anak sekolah minggu, terus ngajar mereka bermain musik. Itu juga suka dinas saya. Kalau mereka ada yang kemudian hidupnya eh, ikut jejak saya menjadi guru sekolah minggu, menjadi pemain musik itu menjadi salah satu sumber energi saya juga. Itu saya pikir kita semuanya begitulah ya. Kita bersuka cita kalau anak-anak yang kita didik ikut jalan yang kita apa ya menjadi pengajar berikutnya gitu itu juga menjadi sukacita buat kita gitu. Saya pikir kepanjangan mohon maaf. Saya tutup dulu. Oh, Pak Terima Kak kasih Aglis, banyak. terima kasih karena memang terasa sekali juga vibes-nya
spiritnya dan semangatnya, dan saya rasa mewakili rekan-rekan guru sekolah minggu gitu ya. Pasti sebagian besar itu memulai pelayanan sekolah minggu berawal juga dari kecintaan, kesukaan gitu. Kalaupun juga ada yang diajak, lama-kelamaan juga pasti akan semakin mencintai pelayanan anak-anak. Dan memang juga itu yang justru menjadi sumber kekuatan. Sekalipun juga terima kasih kalau ada misalnya memang tipe yang seperti Kak Aglis yang selalu siap sedia, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa melakukan pelayanan Betul, yang rutin dan terus-menerus, rekan-rekan, itu pasti eh, celah untuk mengalami burnout itu pasti ada. betul Pak. Eh, Terima jadi kasih ya Pak. jadi sesi ini kita akan diperlengkapi bersama, dan ya semoga juga nanti, oh ini ada lanjutan cerita lagi ya, saya sambil juga bacakan. eh, yang membuat saya semangat beberapa tahun belakangan bahwa saya melihat anak kelas saya tertarik dengan materi-materi yang saya ceritakan, yang saya bawakan. Justru apresiasi itu datang dari mereka yang dilayani, rekan-rekan. Mereka sering berani bertanya, bahkan di luar yang telah saya pikirkan. Kelas terasa kondusif dan anak-anak rajin untuk ikut sekolah minggu. Sampai ada anak yang mau datang selalu lebih awal, kata orang tuanya. Ya, kalaupun kita dapat feedback dari orang tua, itu semua adalah bonus ya, kalau kita mau katakan dengan lebih sederhana. Jadi apa yang sudah kita persiapkan, apa yang kita cintai tadi, sekalipun tentunya tidak mudah karena tadi itu akan kita lakukan rutin dan berulang, apalagi kalau tadi kan saya belum sempat tanya dalam ruang ini adalah berapa jumlah GSM, karena itu juga tentu akan mempengaruhi peta kekuatan dan juga penjadwalan pelayanan rekan-rekan yang eh, cepat atau lambat juga akan bergulir ke dalam lingkaran burnout tadi. Nah, tapi kembali seperti topik di awal bahwa pelayanan ini bukan hanya pelayanan 1-2 hari, bukan hanya pelayanan beberapa bulan terakhir, tetapi sudah puluhan tahun. Maka saya percaya juga pengalaman burnout, pengalaman lelah itu juga bukan sesuatu yang sangat amat baru bagi rekan-rekan, bagi kakak-kakak. Dan kalau sudah pernah bisa melewati itu, tentu eh, kita juga bisa berbagi di sana. Dan kiranya di tahun-tahun ini itu ya, di pengalaman-pengalaman kita ke depan, tentu semakin ada kekuatan baru juga yang akan Tuhan berikan. Saya akan kembali pertama-tama mengutip satu bagian ayat, rekan-rekan, dari 2 Korintus 4 dan 1 Korintus 15 yang mengingatkan kita kembali. Jadi kalau kita mengalami burnout, entah apapun itu bentuknya nanti ya, kita juga mendapatkan tadi respon yang kurang menyenangkan, yang barangkali juga bisa kita dapatkan entah dari rekan sesama GSM atau bahkan orang lain atau mungkin juga penatua misalnya gitu ya, karena kita semua masih manusia, rekan-rekan. Tetapi kita kembali mengingat bahwa panggilan bukan hanya tentang bagaimana kita ada di dalam kelas, kita mengajar, kita bermain musik tadi, tetapi kita memberikan hidup kita buat pelayanan ini, buat anak-anak. Kita percaya di dalam 2 Korintus 4, Rasul Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah. Bahkan kita ingat ya, rasul-rasul, bahkan sejak perjanjian lama juga, mereka yang mau memberikan hidup mereka untuk Allah, itu memang selalu mengalami fase-fase yang juga tidak menyenangkan. Tetapi kembali ada kemurahan Allah di sana sehingga pelayanan ini bisa kita terima, khususnya buat kakak-kakak yang masih aktif melayani sebagai guru sekolah minggu. Dan satu bagian juga, dan bentar saya sambil baca message-nya nanti. 1 Korintus 15 ini bagian ayat ini juga bukan hanya untuk GSM, tetapi di GKI khususnya ini sering dipakai di dalam liturgi pelantikan dan peneguhan, kan? Baik itu kepanitiaan, badan-badan pelayanan, sampai juga penatua gitu. Yang mengingatkan kita bahwa pelayanan kita ini tidak seorang diri. Kita ingat bahwa kita mau berdiri teguh, kita kuat, tidak goyah, dan selalu giat gitu ya. Bahkan bersama dengan Tuhan, karena pelayanan ini, kalau kita juga mengingat beberapa topik yang sebelumnya bicara visi misi, konfesi, ataupun juga panggilan bergereja gitu. Apalagi GKI melihatnya juga eh, kita itu dihimpun dalam persekutuan kasih Allah yang akrab, yang kekal. Maka kehadiran
kakak-kakak sekolah minggu buat anak-anak itu kan sebagai tindak lanjut juga, sebagaimana kita juga melakukan sakramen buat anak-anak, mereka bagian dari persekutuan ini. Dan justru malah kadang, apalagi semakin besar juga gereja, anak-anak tuh nggak langsung kenal tuh sama eh, siapa sih yang panitia, misalnya pembangunan, panitia Paskah segala macam gitu ya, apalagi penatua, mungkin pendeta, mungkin cuma tahu namanya, tapi mereka akan lebih kenal guru-guru sekolah minggu. Jadi di dalam mungkin kejenuhan ataupun keletihan yang barangkali pernah atau sedang kita hadapi, ingatlah bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Saya lanjut dulu slide-nya. Nah, kita masuk ke mulai masuk ke topik ya, kakak-kakak ya. Jadi bicara tentang burnout di dalam pelayanan sekolah minggu, pelayanan komisi anak, khususnya buat rekan-rekan itu ya. eh, saya rasa tidak hanya berputar di sekitar siapa yang akan cerita minggu depan, siapa yang akan main musik, aktivitasnya akan seperti apa, dan tanpa mengecilkan juga perasaan dan pergumulan setiap rekan-rekan secara personal. Saya rasa gini, kalau kita mengalami yang namanya burnout atau setidak-tidaknya kita mulai ngerasa, aduh kok saya capek ya, kok kayaknya saya buntu ya, nggak bisa mikir. Justru di sana sebenarnya ada dedikasi, ada kerinduan untuk terus menghidupkan pelayanan anak. Baik itu bicara secara kelas, organisasi, atau juga kepada anak-anaknya. Artinya kakak-kakak itu menaruh hati. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengatakan eh, peluang burnout itu justru ada ketika kita memberikan hati kita. Kalau kita cuman, ya udahlah pokoknya daripada saya misalnya nggak ada pelayanan, daripada saya eh, apa cuman datang ke gereja pulang, saya pingin mungkin lebih, terus akhirnya saya nimbrung di komisi anak, tentu nggak seperti itu. Saya percaya ketika ada sesuatu yang mengusik hati kakak-kakak, itu ada dedikasi di sana. Dan burnout yang ingin kita bahas di kesempatan hari ini bukan kembali bicara soal rutinitasnya, tetapi apa yang menjadi peluang-peluang supaya burnout kita itu menjadi burnout yang berfaedah, kakak-kakak. Bukan menjadi sesuatu yang akhirnya mengungkung diri kita, membuat kita tidak lagi bisa berpikir jernih, dan akhirnya peluang untuk mundur itu jauh lebih besar. Peluang untuk kemudian mengatakan, ah pelayanan ini tidak berarti lagi, ah melayani anak-anak, toh anak-anak juga tetap nakal, anggaplah misalnya ya, predikat nakal itu dikenakan pada anak-anak, anak-anak nggak berubah, bahkan mungkin juga mohon maaf ketika remaja, ketika dewasa, pemuda, kemudian mereka malah meninggalkan Tuhan, kita merasa sia-sia. Nah, saya kembali ke ayat yang tadi juga mengatakan bahwa eh, 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, jerih payahmu bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Apalagi kalau kita mau memberikan hati kita mau berdedikasi, dan kemudian eh, di sana kita artinya mau masuk ke dalam sisi gelap pelayanan, dan secara khusus di pelayanan sekolah minggu. Nah, ada tiga area rekan-rekan yang menjadi peluang burnout yang dalam hal ini ingin kita diskusikan lebih lanjut, supaya burnout kita itu bukan hanya sebuah keletihan yang berulang dan akhirnya jadi kayak benang kusut begitu ya. Yang pertama itu memang bicara soal zaman. Tadi sudah disinggung juga Kak Christine tentang pandemi misalnya. Itu mau nggak mau mengubah kita semua. Tetapi kita sadar bahwa zaman ini berubah dan berkembang. Kalaupun tadi udah ada yang pelayanan sampai 20 tahun lebih, eh, masihkah kita menyiapkan diri kita untuk terus berubah dan berkembang bersama-sama dengan zaman ini? Atau pada akhirnya ya sudah, metode saya begini gitu kan. Yang akhirnya kadang kita nggak menemukan kegairahan lagi untuk mengajar. Bisa jadi di sana. Tapi bukan cuma zaman yang berubah, rekan-rekan, kakak-kakak yang terkasih, tapi juga karakteristik anak. Kita tahu teori generasi terutama ya. Dan yang dihadapi oleh guru-guru sekolah minggu itu selalu adalah eh, fresh from the oven-nya gitu ya, generasi bibit dari gereja. Karena anak-anak. Bahkan mungkin ada beberapa gereja yang ada kelas eh, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu hamil udah ikut gitu.
yang artinya eh, golden area itu dipegang oleh komisi anak. Tetapi seringkali karena udah rutin melayani dan ya udah pakemnya begitu, kita lupa tuh membuka ruang di sana sehingga akhirnya ketika bertemu dengan anak-anak yang pola komunikasinya juga udah berubah, yang akhirnya mungkin diceritain gaya orde baru udah nggak akan masuk, nggak akan nyambung, nggak akan takut juga gitu ya. Kita yang akhirnya kehabisan energi, kehabisan tangki. Atau jangan-jangan juga karena pola komunikasi itu berubah dan kita tidak siap untuk menghadapinya, akhirnya kita sendiri yang jadi nggak tahu tuh harus menghadapi mereka seperti apa. Sehingga kita harus sadar bahwa kalau kita mau berdedikasi dan kita siap menghadapi sisi burnout ini, bukan juga hanya untuk bertahan, ya udah pokoknya kan nggak ada guru lagi yang lain ya kasihan anak, tapi ada sesuatu yang lebih yang akan bisa kita pikirkan, yaitu area yang ketiga, ada metode, variasi, dan saya rasa Bina Warga juga hadir di sini gitu ya. Bahkan salah satunya juga gara-gara efek pandemi gitu. Bina Warga secara khusus juga mendedikasikan pelayanan untuk dunia anak. Dan tentunya dunia ini juga sedang berkembang, Bapak, Ibu, dan Saudara, rekan-rekan, kakak-kakak, bagaimana kita tetap bisa mengkaitkan keduanya gitu, sehingga anak-anak bukan hanya mereka canggih di sekolah, canggih di dunia maya, tetapi di gereja mereka juga punya kekayaan rohani, spiritualitas, dan iman yang juga aktual gitu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga satu poin yang eh, nggak lepas dari tiga yang di awal tadi adalah kerjasama dan relasi antar guru sekolah minggu. Karena bukan berarti kemudian ketika Anda menjadi guru sekolah minggu, Anda itu single fighter. Mungkin di kelas sendirian karena tadi pembagian dan rotasi guru itu nggak sering kali terjadi. Jadi akhirnya ya udah saya sendirian ngajar. Tetapi kita punya sistem dan GKI kan juga di gereja yang selalu berbicara tentang pelayanan yang utuh begitu ya rekan-rekan. Tetapi ini juga bisa menjadi peluang ketika komisi anaknya, misalnya kita katakan kita sudah siap berubah, berkembang, tapi mungkin komisi yang lain, dan ini seringkali juga terjadi, termasuk ya di GKI Nurdin juga lagi bergumul nih, ketika selesai dari komisi anak masuk ke remaja, terus di remaja juga pelayanan juga bentuknya mungkin eh, apa lebih fluid gitu ya, lebih nggak karena usia remaja kan lebih tanggung gitu, ya kebanyakan guru-guru tuh masih belum rela untuk melepas anak-anaknya gitu. Belum lagi bicara mungkin kesatuan bidang pelayanan yang lain. Nah, di sini tentu menjadi celah-celah kita untuk melayani dalam arti kita mau terus berkembang atau kita mau dalam pertanyaan quo vadis ini ya udahlah begini-begini aja, toh nggak masalah, atau ya tadi ketika kita terbakar habis, kita kemudian eh, ya pakai istilah burnout itu benar-benar angus gitu ya, habis, atau juga di sisi yang lain seperti sumur kita udah kering, kakak. Nah, bagaimana yang mau kita lakukan? Ini situasi yang tentu menyiksa kembali ke topik burnout ini. Di satu sisi kita mencintai anak-anak, kita mencintai pelayanan ini, tetapi kita nggak memungkiri ada hal-hal tadi yang melelahkan, bahkan hal-hal yang lebih baru ya, hal-hal yang lebih update di hari ini yang kadang kita seakan nggak mampu nih. Kita seakan kemudian merasa bahwa, aduh bukan kapasitas aku lagi nih. Tapi gimana nih yang baru-baru juga belum belum mau naik nih. Ada kesalahan apa di sini misalnya? Tentu menguras energi, menguras pikiran, dan juga emosi. Nah, di sini ada empat poin yang bisa kita garis bawahi untuk menganalisa gitu ya, setidak-tidaknya bagi diri kita, atau juga kemudian bagi eh, apa kepengurusan gitu, bagi sistem di komisi anak gereja masing-masing. Dari buku Burnout Stages of Delusion Men in Helping Profession, ini memang dari dunia profesi, rekan-rekan. Tetapi ada 4 fase siklusnya itu. Ada antusiasme, ada semangat, yang justru kadang memang bisa bikin exhausted gitu ya, bikin habis gitu. Tetapi sisi ini pasti ada. Dan saya katakan tadi di awal juga, burnout itu justru terjadi menyiksa karena masih ada antusiasme di sana, masih ada harapan, masih ada semangat. Tetapi nah, biasa 2 sama 3 itu yang jadi areanya GKI.
Ada beberapa yang udah mulai stagnasi, ada beberapa yang udah akhirnya ya ya pokoknya masih ada anaknya gitu ya. Atau ada yang udah masuk ke level frustrasi gitu. Aduh ini mau diapain lagi? Bahkan kadang ya udahlah kita gabung-gabung aja dan kayak tadi kata Pak Hendra, sekarang ada pelayanan intergenerasi misalnya gitu ya. Ya udahlah gabungin ke umum segala macam misal gitu ya. Tapi saya rasa kakak-kakak GSM itu masih punya hati. Atau jangan-jangan itu masuk ke diri kita sendiri. Udahlah saya udah melayani berpuluh-puluh tahun, saya yang frustrasi lama-lama gitu ya. Saya yang kehabisan akal. Atau juga dalam ruang lingkup yang lain, ya sudahlah apalagi yang perlu digali misalnya. Sehingga jangan-jangan bahayanya kalau burnout itu masuk ke fase yang keempat, apatis, itu emang agak kronis itu rekan-rekan. Itu akhirnya kita udah merasa bahwa eh, kayak mempertanyakan sesuatu eksistensial gitu ya. Ini bakalannya gimana nih dan buat apa? Oke. Nah, dari empat fase itu kita bisa melihat, nah kalau yang ini itu pasti semuanya mengalami. Tipe-tipe burnout untuk kita ketahui dan untuk juga memperlengkapi kita sebagai guru-guru sekolah minggu supaya pelayanan kita bukan hanya menjalani sebuah rutinitas, tetapi kita juga sadar betul dan kita juga tentunya punya kerinduan untuk terus dikuatkan ya. Burnout itu ada empat tipenya. Tipe physical, physical burnout, ketika kegiatan pelayanan juga organisasi terlalu menyita banyak waktu sehingga badan kita tuh jadi capek gitu. Bukan capek karena memang aktivitasnya banyak, tapi kadang untuk ngerjain ini aja kita udah kehabisan energi, gitu. Gampang merasa lelah. Bahkan ketika setelah selesai mengajar, kelasnya usai, kita kayak nggak punya apa ya energi lagi gitu untuk eh, tetap in. Tapi juga burnout itu terkait yang tadi sempat kita bicara relasi antar GSM atau juga relasi dengan orang tua atau bahkan relasi dengan unit-unit yang lain yang tentunya eh, yang kedua sama ketiga itu saling berkaitan. Perjumpaan eh, dengan orang lain itu bisa menguras energi kita. Dan kalau seperti gambar yang dimunculkan gitu ya, ya kalau udah kebakar kayak korek api yang di bawah gitu udah nggak bisa nyala lagi, kakak. Atau baterainya udah mulai menjelang empty nih. Bukan soal perkara karakter kita gitu ya, karena saya percaya juga guru-guru sekolah minggu tuh punya karakternya yang otentik gitu. Bukan juga masalah Anda ekstrovert atau saya introvert atau bagaimanapun, tetapi di dalam kondisi lelah, di dalam burnout, perjumpaan itu akan menguras lebih banyak energi. Apalagi juga kalau kerjasama di dalam sistem itu kurang ideal atau tidak seimbang. Kadang itu bisa memicu burnout-nya lebih drastis tuh. Akhirnya bukan cuman stagnan, bisa cepat frustasi, atau malah bersama-sama bergerak ke arah apatis gitu. Dan juga yang ketiga ada emosional berkaitan dengan pihak yang lain dalam hal ini anak-anak. Jangan-jangan ketika kita udah mulai burnout, kita mulai kehilangan rasa. Setiap sentuhan, pelayanan yang diberikan, atau bahkan kemudian ada tipe-tipe anak di setiap kelas yang kadang memang troublemaker gitu ya. Aduh, ngelihat dia udah langsung bawaannya sumbu pendek gitu, langsung kesel gitu kakak. Bahkan jangan-jangan ketika emotional burnout itu juga merasuk diri kita, akhirnya pelayanan anak ini dilakukan tanpa emosi, kurang mengena, bahkan kurang termotivasi, mulai pesimis, dan kalau begini, ya bagaimana dengan yang dilayani? Anak-anak juga lama-lama akan mulai merasa jenuh, merasa nggak in untuk ketemu gurunya lagi. Padahal tadi dikatakan justru eh, orang pertama yang sering kali ditemui, yang paling dikenal, itu salah satunya adalah guru sekolah minggu, kan? Nah, ketika semuanya itu saling berkecamuk, burnout itu juga bisa menyerang spirit kita. Dan spirit ini adalah salah satu sisi burnout yang esensial, kakak-kakak. Ketika eh, kita udah mulai lelah tadi, kita mulai nggak ada emosi, terus ada penolakan gitu ya, nggak ada apresiasi, bahkan kemudian visi untuk melayani ketika ini bicara organisasi ya, aduh ke depan mau bakal gimana lagi dan saya rasa ini juga
bicara hanya tentang komisi anak. Ini pasti juga terkait dengan beberapa komisi yang lain. Tapi harus diakui kembali komisi anak tuh pegang pegang peran gitu karena kan tadi ini cikal bakal bibit-bibit anak-anak Tuhan itu di gereja lewat komisi anak. Kalau komisi anaknya juga mengalami burnout, itu bisa berimbas loh buat yang lain. Bahkan jangan-jangan kalau di dalamnya juga diri kita yang mengalami burnout, kita mulai juga mungkin bertanya, untuk apa ya saya melayani? Dan burnout ini, rekan-rekan, bisa berdampak, kita mulai timbul kerentanan adanya demotivasi. Nah, kalau udah masuk ke fase ini, sebenarnya memang kita butuh retreat ya. Dan semoga juga, eh, tadi juga ada yang sempat menanyakan di kolom chat, kalaupun belum sempat retreat, ini sebelum saya ngomong retreat, mungkin ada rotasi rotasi pelayanan gitu ya, rotasi kelas, atau juga mungkin rotasi bidang, yang tadinya di bidang persekutuan, di bidang ibadah, besok bisa masuk di bidang apa pemerhati, kalaupun ruang-ruangnya masih yang sama itu, atau membentuk ruang yang baru, ruang digital, misalnya ruang game, sehingga eh, bisa memikirkan bersama, tapi idealnya juga jangan satu orang ya, karena ya nanti kita pelayanan tuh bukan bertumbuh pada sistem, tetapi pada orang. Jadi kalau orangnya udah habis, ya udah habis aja semua nanti gitu kakak-kakak. Tapi juga tadi bicara syukur-syukur kalau gereja kita bisa mengadakan retreat. Retreat itu diperlukan bukan hanya ketika kita untuk keluar, bahkan kalau kita memimpin atau mendampingi retreat anak-anak, kita kan juga masih melayani ya, rekan-rekan. Bukan hanya untuk mendampingi mereka saat sesi, sesi mah bisa panggil pembicara, tetapi yang kenal mereka tuh kan ya kakak-kakak. Pembicara tuh ya hanya datang, kemudian hanya memaparkan materi, terus mungkin selesai gitu. Termasuk ketika bahkan malam-malam, ketika anak-anaknya nggak mau tidur, itu kakak-kakak tuh yang akan eh, apa sidak tuh ya, akan keliling ke area. Tapi ada waktunya juga di mana kakak-kakak pun butuh untuk retreat. Baik itu nanti pergi bersama-sama atau setidaknya punya self retreat kakak-kakak. Sehingga di sana kita akan terhindarkan tadi. Jadi buat saya topik ini bukan hanya untuk bertahan tanpa arti juga, itu juga sia-sia. Atau bahkan kecenderungan untuk gampang mengatakan, saya mundur aja deh, yang lain aja deh yang melayani. Karena itu semua efek domino kakak-kakak. Karena kalau gampang itu terjadi, itu peluang celah yang lain langsung terbuka juga. Nah, satu referensi yang paling sering dikutip dan saya rasa kakak-kakak juga sebagai pengajar eh, mengingat kisah ini, yaitu kisah Elia. Saya akan bacakan beberapa bagiannya ya. Dari satu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 8 itu Elia di Gunung Horeb ketika Elia telah berhasil mengalahkan dewa-dewa Baal 450 dewa itu ya kakak ya kita tahu eh, melawan Ahab dan Isabel. Tetapi kemudian Elia ketakutan. Elia lelah. Bahkan ia pergi menyelamatkan dirinya, dia meninggalkan bujangnya, dia masuk sendiri ke padang gurun, dan ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Dan kemudian dia mengatakan ingin mati. Cukuplah itu ya Tuhan, sekarang ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tapi di ayat 9, 10, dan seterusnya itu, Tuhan juga berkata, kemudian menyapa Elia, apa kerjamu di sini? Elia waktu itu masih ya apa dengan berapi-api dia melampiaskan emosinya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Itu kelelahan yang dialami oleh Elia, seorang nabi besar, kakak-kakak. Nah, tapi ternyata di balik ini semua, kalau nanti kita juga lanjutkan ceritanya, Tuhan berkata, keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Justru Tuhan ingin berjumpa dengan Elia. Artinya ketika kita ada di fase kejenuhan itu, dan tadi saya katakan ada self-retreat, ya ketika mungkin tadi Elia juga melakukan ini semua sebagai mekanisme manusiawi dan normal gitu ya. Dia lelah, dia
kehabisan energi, terus dia mengambil jarak gitu. Tetapi Tuhan ada di sana. Artinya Tuhan hadir dalam setiap kondisi keadaan kita semua. Bahkan Tuhan ingin menjumpai kita secara pribadi. Dan kita tahu juga ternyata di dalam cerita Allah menyatakan diri di Gunung Horeb kepada Elia itu justru dalam angin sepoi-sepoi. Bukan sesuatu yang spektakuler, bukan sesuatu yang hebat, besar, tetapi Allah ada dalam setiap rutinitas dan kondisi yang mungkin biasa itu. Nah, maka saudara-saudara, kembali ke dalam topik ini, ketika kita sangat mungkin mengalami burnout, kita harus menjaga spirit kita supaya burnout itu tidak masuk sampai ke dalam ranah yang eksistensial. Karena kalau situasinya akan demikian, kita jadi rancu tuh, ada satu, dua, tiga di situ, perasaan kita yang akan lebih dominan, akhirnya eh, apa tanggapan orang itu sering kali kita lihat dari sisi negatifnya. Bahkan kemudian kalau kita lelah seperti Elia tadi mengatakan hanya aku seorang diri gitu ya, kita gampang membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan kita diliputi oleh hal-hal yang negatif tadi hingga kemudian jatuh kepada sinisme. Burnout itu lebih parah dari sekedar kita mati rasa, kakak. Dari sekedar kita merasa capek. Burnout itu membuat kita ada dalam situasi yang eh, mengancam spirit kita. Nah, tetapi tadi kan sudah PL, saya masukin ke PB sedikit. Bukan hanya Allah yang menjumpai Elia, tetapi Yesus sendiri yang kita ajarkan buat anak-anak yang menjadi salah satu eh, apa kalau cerita apa-apa itu kaitkan pasti Tuhan Yesus gitu kan ya itu center kita kan pusat karya keselamatan Allah dan Yesus sendiri yang juga mengatakan kepada orang Israel dan termasuk hari ini kepada rekan-rekan dan saya juga mungkin gitu ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya burnout itu bukan sesuatu yang salah, tetapi dia bukan menjadi sesuatu yang final dan menjadi jalan buntu dalam kehidupan kita, termasuk dalam pelayanan. Barangkali di sana kita akan masuk ke dalam satu fase untuk mengevaluasi diri, kan? Sehingga kita akan melihat bukan diri kita, tetapi sungguh melihat kepada Allah yang tadi di awal memberikan pelayanan ini, memberikan karunia ini, mempercayakan pelayanan ini buat kita. Dan sebenarnya ini ada satu buku eh, bahwa burnout itu sesuatu yang pada akhirnya baik. Jadi better after burnout. Jadi artinya kalau kita mengalami burnout, selalu jaga hati kita supaya kita akan melewati fase ini. Dan kembali saya percaya nanti kita bisa lanjutkan dengan sharing rekan-rekan. Tentu dalam sepanjang pelayanan atau juga bahkan sepanjang kehidupan kita ada titik-titik di mana kita sempat mengalami keletihan spiritual gitu ya, ataupun keletihan fisik tadi atau emosi kita terganggu. Tetapi percayalah setelah burnout, setelah awan gelap itu berlalu, itu akan ada pelangi, ya. Nah, yang terpenting dari buku ini, salah satu yang coba saya kutip adalah itu ingin mengatakan semua itu akan terjadi. Yang terpenting adalah untuk pertumbuhan iman kita. Ada 4 R di sana, kakak-kakak. Yaitu kalau kita mengalami yang namanya burnout dalam pelayanan, yang pertama kita harus take a rest. Ya, kalau tadi sederhananya bisa diingat adalah retreat gitu kan. Rest lah. Jangan paksain diri kita juga. Tapi sebisa mungkin juga komunikasikan dengan satu dua orang yang bisa kakak juga percaya atau juga dengan pengurus supaya eh, tetap bisa di-maintain dengan baik. Tapi juga kemudian jangan rest terus-terusan gitu ya. Rest itu juga sebentar. Kalau terus-terusan nanti jadinya rest in peace, kakak. Enggak ya. Canda doang. R yang kedua adalah release. Supaya dengan rest itu kita bisa merilis gitu ya. Hal-hal apa yang mungkin selama ini udah numpuk. Selama ini juga mungkin ya berlalu begitu saja dan kita tidak sadari. Termasuk dalam rilis itu kita bisa juga menemukan hal-hal baik apa. Perjumpaan-perjumpaan dengan sesama GSM, dengan anak-anak. Bahkan kalau misalnya tadi udah ada yang bisa disaksikan anak-anak yang sekarang sudah boleh ikut melayani gitu ya. Atau hal-hal apa yang juga nanti itu bisa tambahkan.
Itu direfokusnya juga. Hal-hal baru yang mungkin selama ini nggak kita pikirkan karena kita terlalu rutin gitu ya melakukannya. Apalagi kalau ditambah beberapa yang masih aktif bekerja atau juga di rumah juga banyak kegiatannya. Udah Senin sampai Jumat atau bahkan ditambah Sabtu itu udah banyak aktivitas. Minggu masih di gereja lagi. Ditambah persiapannya kalau tadi juga ada yang menambahkan, saya dari minggu yang lalu Pak udah siap tuh cerita buat minggu depan. Wah itu luar biasa kan. Nah, tapi kembali fokus kita. Dan dengan fokus itu siapa tahu ada banyak hal-hal baru yang muncul. Bahkan ketika kita juga bisa mengasah eh, dengan teman-teman yang lain, kita bisa kemudian cari referensi di zaman sekarang gitu ya, itu akan menyegarkan. Dan kalau tadi dikatakan burnout itu bisa menyerang sisi spiritualitas, nah makanya yang terempat juga, jangan sampai kita kehilangan motivasi, kita kehilangan komitmen. Dan percayalah kalau kita bisa melewati fase ini, maka komitmen itu akan semakin ditambahkan, akan semakin dipertebal, dan pada akhirnya juga bisa menguatkan orang lain, kakak-kakak. Dan saya juga berharap dan saya percaya setidaknya fase yang sudah pernah kakak lewati di dalam pelayanan yang bukan hanya sebentar ini, tentu ada komitmen yang juga berharga dalam pelayanan kakak-kakak. Maka sadari kembali motivasi kita untuk melayani. Dan kembali sadari bahwa Tuhan yang menitipkan motivasi itu di dalam setiap hati dan peran kakak-kakak secara pribadi, atau juga bersama-sama sebagai komisi dan sekolah minggu gitu ya. Dan dari situ kita akan semakin mengenali diri kita, mengenali panggilan diri. Jaga hati, jaga waktu juga untuk tetap punya momen bersama Tuhan, sehingga bukan kekuatan kita, bukan karena kita guru senior, bukan juga karena kita mungkin muda bisa pakai banyak aplikasi, bisa pakai banyak media, bukan. Tapi kembali setiap orang diciptakan, setiap orang dipanggil untuk bagian masing-masing gitu. Tuhan yang akan mempercayakan. Termasuk kan eh, kadang guru-guru soal gitu juga punya celah dosa, sama tuh kayak dosanya pendeta gitu. Karena ya tiap hari udah ngajar gitu misalnya, udah beribadah. Jadi kadang waktu untuk beribadah secara pribadi atau juga untuk tetap punya waktu beribadah bersekutu dalam ibadah umum itu juga bisa dihitung jari itu. Tapi kalau kakak masih punya disiplin rohani itu, oh, saya apresiasi. Karena pendeta kan juga gitu, udah khotbah, pas dia nggak khotbah, mungkin dia jadwalnya off, ya udahlah rest dulu misalnya gitu ya. Tapi kalau khotbah terus juga kadang kapan ngisinya gitu kan. Jadi ya antara pendeta dan guru sekolah minggu itu kita punya panggilan dan juga punya istilahnya lubang-lubang jurang yang sama kakak. Untuk tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Dan terlebih kita harus juga punya kekuatan bersama ya dengan komunitas supaya pada akhirnya Quo Vadis tadi bukan hanya menjadi sesuatu yang eh, ya udah hanya kita pikirkan kita kita burn out. Tapi setelah lewat ya udah balik lagi jalan begini aja. Justru fase burnout itu kiranya menjadi titik di mana kita bisa menggumulkan bersama-sama pelayanan ke depan. Bahkan terlebih ketika kita mengatakan komisi anak ini kan namanya komisi anak tapi pengurusnya bukan anak-anak gitu ya. Guru-guru itu akan memikirkan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Sama seperti orang tua memikirkan di keluarga masing-masing. Kalau kita juga mengingat Ecclesia Domestika gitu kakak-kakak. Nah di sini apa yang kita juga akan pikirkan untuk gereja. Karena kembali peran dan kontribusi komisi anak itu sangat besar juga warnanya buat gereja. Dan kembali karena ini bicara spiritual, supaya fase ini bukan hanya menjadi fase hilang dan butuh healing, tetapi jadikan semuanya bermakna untuk pertumbuhan iman kita. Dan di sini ada dua pesan, sekalipun kakak-kakak itu guru, tetapi jangan lupa untuk tetap menjadi murid. Bahkan yang diajar itu anak-anak, kita juga tetap menjadi anak Allah. Sehingga biarlah pelayanan dan perjumpaan dengan ASM itu juga semakin memberi arti buat mereka. Buat mereka yang juga tantangan ke depan, saya rasa itu di sesi yang lain akan bicara tentang itu, atau kalau kakak juga punya ruang-ruang pembinaan atau ruang diskusi di konteks gereja dan kota masing-masing, tentu akan banyak berbicara tentang tantangan ke depan, tetapi kembali perjumpaan itu sesuatu yang penting. Nah, di sini saya mau ngutip terakhir ayat dari Roma 12 dan ini versi, sebentar ya, saya ngecek biar saya nggak keliru.
Karena singkatannya MSG, oh versi ini, Messenger, kakak. Di sini keren karena ternyata, oh sebentar, saya harus masuk ke sini lagi ya. Nah, di sini keren karena ternyata Roma 12 ayat 11 dan sampai 13 yang kalau versi bahasa Indonesia kita tahu janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanlah Tuhan. Nah, tetapi ternyata terjemahan eh, MSG ini kakak-kakak itu yang mengatakan burn out loh. Jadi semoga dengan ayat ini mengingatkan kita ketika kita butuh waktu, kita butuh jeda, tetapi terutama itu jangan biarkan itu semua hanya sekedar menjadi toksik, racun dalam diri kita, tetapi menjadi sebuah apa ya, kekuatan untuk semakin mengasah iman kita. Firman Tuhan katakan, don't burn out. Keep yourself full, ya diisi dan bersinar gitu dan menyala. Bahkan teruslah waspada, teruslah siap, sedia untuk melayani Tuhan. Servants of the Master. Cheerfully expectant. Jadi ada satu bagian juga kalau bicara tentang, ini saya agak mengangkat dari dimensi sekolah ya. Guru yang ngajarnya enjoy gitu ya, guru yang ngajarnya happy, akan menciptakan ruang kelas yang juga menyenangkan. Dan pada akhirnya akan mencetak anak-anak, murid-murid generasi yang juga eh, membawa kegembiraan, membawa kesenangan bagi sekelilingnya. Oke, saya sampai di sini dulu. Eh, Kalau ada pertanyaan, juga kemudian ada sharing atau diskusi, mari saya persilakan. Kita sama-sama mau melewati titik-titik burnout kita mungkin gitu ya. Tapi juga bersama-sama kita mau terus mengasah dan mengembangkan pelayanan ini sehingga semakin berkenan bagi Tuhan dan berdampak bagi anak-anak juga bagi gereja. Terima kasih, Kak Joanna. Saya kembalikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pendeta Michael atas materi yang sudah dibagikan. Kita boleh beri reaction dulu, apresiasi kepada Pak Pendeta Michael yang sudah memberikan materi, membagikan materi kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekitar kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bertanya jawab atau tadi seperti yang disampaikan Pendeta Michael boleh sharing juga, sharing pengalaman. Kami persilakan ibu bapak dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Boleh dilengkapi sharing-sharingnya, kakak-kakak. Atau juga mungkin berbagi cerita ya, bukan hanya tentang pribadi, tetapi tentang eh, dinamika sekolah minggu di masing-masing gereja. Saya Kak mau nanya, bagaimana Ya, ya Kak mengajak teman-teman sepelayan itu untuk terbakar bersama-sama? Wah, jangan terbakar habis tapi ya, Kak. Iya, maksudnya yang sama-sama bersemangat gitu. Ya, Kak Dina, oke. Ya, eh, yang harus kita sadari juga adalah di dalam dimensi pelayanan sekolah minggu bukan hanya tentang materi ya. Kita juga eh, tidak berorientasi menghabiskan materi karena sebenarnya juga di tahun-tahun terakhir kita sedang mengembangkan bagaimana pelayanan eh, komisi anak sekolah minggu itu juga tetap sinergis dengan komisi yang lain, termasuk juga dengan keluarga, supaya anak-anak itu bukan hanya sekedar bertumbuh dalam firman dan iman itu cuman seminggu sekali, ya kan cuman berapa jam. Nah, dalam hal ini artinya ketika kita bisa nantinya bersinergi, eh, ruang kita untuk mengembangkan relasi, ruang kita juga untuk kemudian apa namanya berbagi chemistry gitu ya dengan GSM yang lain itu jadi lebih lebih banyak tempatnya gitu. Karena
tentu juga chemistry itu nggak bisa dibangun 1 2 hari. Ada pengalaman-pengalaman yang juga tentu harus kita lewati bersama-sama supaya tadi kita bisa terbakar bersama-sama. Nah, saran praktisnya adalah mungkin bisa ada kelompok, istilahnya kita mengenal KTB ya, kelompok kecil. Jadi dari mungkin katakanlah dalam satu sekolah minggu itu ada 12, misalnya 12 guru. Atau kalau agak banyak dikit, tadi ada 16, 20 atau bisa lebih. Nah itu dibagi, anggap aja misalnya dalam 3 sampai 4 atau kalau lebih ya lebih bagus gitu ya, kelompok kecil. Di mana nanti kelompok-kelompok ini adalah eh, bisa untuk mendiskusikan bahan-bahan tertentu atau sekedar juga untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah di sana nanti eh, kita bisa bareng-bareng tuh terbakarnya gitu ya. Kira-kira gitu Kak Dina ya tadi yang bertanya. Iya, sepertinya ada respons juga dari Kak Rianto ya. Mau disampaikan langsung, boleh Kak? Ya, selamat Ya, siang. Saya Rianto. Saya mana ya wajahnya? Sini. Muncul Sebentar. di spotlight dulu Kak. Oh iya, oke. Perkenalkan saya Rianto dari GKI Agus Salim. Ini memang nih, yang tadi tuh saya komen memang kalau dari saya, saya 50 tahun. Nah, saya memperhatikan memang khususnya di tempat di mana saya melayani gitu ya. Memang kebanyakan justru memang yang kenapa guru-guru sekolah minggu itu kebanyakan udah dewasa, udah cukup umur, karena mereka kita-kita nih yang 50 datang ini dengan kesadaran diri, datang sendiri. Jadi personil gitu datang. Nah, kalau kebanyakan yang muda-muda ini mohon koreksi kalau yang muda-muda tersinggung gitu ya. Kalau yang muda-muda itu datang kan biasanya oh karena ada teman berdua, bertiga, sampai berlima juga ada di gereja saya. Jadi begitu datang berlima, satu ter satu males atau tersinggung apa, keluar lima-limanya. Nah, kalau beda dengan kita yang udah berumur gitu ya, karena kita datang sendiri ke mau melayani karena suka sama anak-anak, mau mengabarkan kebaikan Tuhan. Nah, itu kalaupun ada ada ketersinggungan gitu dengan orang lain gitu, kadang kita bisa apa bisa bertahan, bisa mengkoreksi diri. Oh, memang saya mungkin nggak baik, saya mau memperbaiki begitu. Nah, eh, yang seperti yang Kak Hendra juga makanya yang di luar itu faktor luar itu yang sering berpengaruh. Makanya kadang saya juga berpikir kalau eh, apa namanya ada yang peribahasa ya, kalau kita gotong royong itu jadi lebih ringan, kadang di hal tertentu saya kayak kurang setuju justru. Wah, saya harus kuat dari diri sendiri, saya harus kuat. Jadi jangan terpengaruh sama faktor luar. Karena sepengalaman saya, kalau saya mau dengan orang yang lain, ayo, tadi ada juga kakak yang bilang, kita mau, kita udah semangat nih, kita mau ngajak kakak yang lain, ayo dong kita pelayan yang benar-benar kita berdedikasi, kita mempersiapkan cerita, 2 minggu sebelumnya, aktivitas disiapkan, lagu-lagunya harus yang terkait dengan topik temanya, terus kata-kata lirik di tema itu kita tekankan ke adik-adik paham ya liriknya begini nih Yesus berpesan dalam malam gelap lalu kita tuh seperti itu tapi kadang-kadang kan kalau ini ada yang cuma ya udah sekedar nyanyi ya udah sekedar cerita aktivitas udah nggak ada nggak usah lah begitu nah itu kadang faktor luar itu yang bikin kita malah jadi burnout begitu menurut saya mohon tanggapan terima kasih. Ya, terima kasih Karyanto. Eh, betul ya, jadi ada juga sisi apa generasinya. Jadi generasi pengajarnya itu pun juga perlu apa namanya perlu diklasifikasi. Yang memang harus diakui bahwa generasi milenial ke bawah itu
cenderung lebih kurang loyal dibandingkan generasi-generasi eh, sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya rasa peran pengurus itu penting. Kalaupun pengurus juga merasa apa namanya butuh support, ya tentu kita bisa bersinergi dengan eh, penatua pendamping atau juga dengan majelis jemaat. Bahkan kalau mungkin memang bisa kita bangun bersama-sama dengan misalnya gereja-gereja yang dekat gitu ya, supaya ada spirit dan semangat bersama dan kesadaran, komitmen tadi ya, komitmen untuk ya pelayanan ini bukan cuman hanya sekedar coba-coba gitu. Kalau memang belum benar-benar berkomitmen, nah saya nggak tahu tuh ada kalau yang saya tahu sih kan masih ada calon guru dulu ya, masih ada calon guru dulu yang kemudian nanti kan ya kalau udah mulai berkomitmen ya dia akan menjadi guru tetap lah anggapannya begitu. Dan saya rasa di sana jika memang diperlukan juga nanti bisa berkoordinasi dengan majelis jemaat. Kalaupun memang perlu ada ibadahnya, anggap aja. Jadi akhirnya eh, peran guru sekolah minggu itu bukan hanya sekedar mohon maaf misalnya ya tempat penitipan anak dong. Kita sadar bahwa guru-guru sekolah minggu itu adalah sebuah panggilan dan bahkan butuh apa ya, butuh keterikatan hati di sana. Jadi kira-kira begitu Pak Rianto tadi supaya kita bisa eh, lebih menjaga nih layanan ini bersama-sama. Dan kembali saya rasa nanti memang metode-metode ke depan itu kita juga tentunya terus akan mencari bentuk ya supaya pelayanan sekolah minggu ini juga semakin berkembang gitu sesuai juga dengan tantangan-tantangan zaman. Iya, iya terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak tetap semangat dan ya pesen salam buat yang muda-muda Iya, iya terima kasih, Pak. bilang nanti kalau kalau udah bisa ngasuh anak-anak sekolah minggu nanti dipercaya sama Tuhan juga dapat calon gitu ya. Ah, itu Dapat dia. tantenya, dapat omnya. Betul. Iya, terima kasih, Pak. Oke, Kak Joara ini saya masuk di kolom chat boleh ya. Ini ada Ya, silakan. pertanyaan, apakah perlu program retreat secara rutin misalnya setahun sekali? Nah, saya rasa begini, tergantung lagi kebijakan masing-masing jemaat ya di gereja. Memang eh, setahun sekali itu baik. Kalaupun juga bukan bentuknya retreat secara spiritual tadi, tetapi ada evaluasi. Nah, karena itu jelas penting kalau untuk evaluasi, untuk kemudian mungkin journaling gitu ya, kita mengkolek kembali apa yang telah terjadi dalam pelayanan setahun ini, bahkan bukan hanya untuk pengurusnya, tapi self evaluation buat diri sendiri. Tetapi kalau untuk retreat yang memang punya konten, saya rasa memang 2 tahun sampai 3 tahun itu masih ideal, Pak eh, Jani gitu ya. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu? Kak Jani gitu aja paling aman ya. Paling aman Kak Jani. Jadi 2 sampai 3 tahun supaya memang ada momentum gitu ya. Ada perjumpaan yang akhirnya juga memperkaya baik secara pribadi atau juga kemudian bersama-sama secara struktur. Oh, Ibu, ya, terima kasih Ibu Jani. Saya rasa begitu. Wah, saya senang nih Kak Rianto juga menggarisbawahi lagi kaosnya Kak Hendra. Hashtagnya itu saya nggak tahu tuh. Itu dalam bina warga atau memang pelayanan apa penggiat anak Kak Hendra? Melayani adalah panggilan bukan sambilan. Nah, kalau perlu memang nanti kaos itu kita perbanyak ya kakak-kakak atau bikin stiker atau bikin kemudian apa untuk mengingatkan gitu di kelompok-kelompok. Ya, kalaupun saya rasa gini, kalaupun bukan retreat bentuknya, tentu kita bisa juga adakan hal-hal yang sederhana tapi bermakna. Toh saya rasa kemarin waktu pandemi kita juga bisa memikirkan hal-hal yang bahkan dari rumah masing-masing kita bisa mengerjakan hal-hal lain yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi itu sangat menolong banyak jemaat, termasuk juga mungkin banyak pengerja, banyak pelayan Tuhan di saat-saat kesulitan pandemi, tetapi perjumpaan, nah yang paling penting di sana, perjumpaan dengan sesama, tapi juga kemudian yang terpenting perjumpaan dengan Tuhan, yang tentunya akan menjaga api kita tadi, supaya nggak membakar burnout, tetapi justru memberi spirit gitu ya.
Nah, di sini memang ini Pak Hendra boleh bantu nih Pak Hendra dengan pengalaman-pengalamannya. Saya minta tolong dibantu Pak. Kadang memang akhirnya ada gap generasi di dalam pelayanan eh, sekolah minggu. Justru dari diskusi ini muncul apa namanya topik salah satu burnout yang ya artinya kalau self burnout semua orang punya mekanismenya. Semakin tambah usia, semakin mengenal dirinya dan ditambah tadi pelayanan di komisi anak di sekolah minggu itu bukan hal yang baru. Artinya punya step-stepnya gitu. Nah, tapi sekarang relasional burnout Pak Hendra gitu ya. Gimana cara menjembatani supaya eh, pelayanan ini juga menjadi sesuatu yang bergairah. Ya, semoga suara saya kedengeran. Berisik Pak banget. Hendra di kereta ya? Iya. Oh, luar biasa. Jadi bagi saya, kalau kita itu bahasanya ya, para senior rindu ada orang-orang baru, ya harus ada ketemu. Memang yang terjadi sering kali anak-anak muda di beberapa gereja, anak-anak atisan tuh dilibatkan begitu. Tapi justru mental karena nggak disambut, ya, nggak diberi ruang salah, nggak diberi kesempatan untuk jatuh, yang mencoba. Akhirnya malah nggak berani coba kan, nggak ada yang mau terlibat lebih lanjut. Nah ini memang lukanya senior sih. Pelayanan memang harus sempurna, tapi semua kan perlu belajar ya. Jadi kalau senior memberi ruang untuk salah, memberi ruang kesempatan, saya pikir banyak orang yang akan terlibat. Ini setuju kalau para senior jadi pengaruh yang menghambat kadang. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya, jadi artinya begini ya, kakak-kakak, rekan-rekan, perlu ada upaya bersengaja yang nantinya akan terus kita kelola supaya burnout ini justru ya kita berusaha menjaganya seminimal mungkin sehingga hal-hal yang barangkali bisa melemahkan pelayanan kita, ya itu sedapat mungkin tidak kita apa ya, tidak kita beri ruang yang besar di sana. Tetapi yang indah bahwa pelayanan di komisi, artinya komisi anak ini tetap menjadi ruang di mana kita bisa berjumpa, kita bisa saling melengkapi dan ya tentunya kita semua berharap ya eh, kan kalau tadi ada pertanyaan juga adalah yang muda itu kalau udah tadi tuh mereka generasi stroberi tuh itu kan itu ada diskusinya sendiri tuh nanti. Mereka fragile tuh. Jadi di medsos tuh paling gampang juga kelihatan kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan itu bukan cuma sakitnya di sini tapi dibawa terus gitu ya yang akhirnya memang mentalitinya lebih lemah. Nah, barangkali di sini pesan tambahannya adalah generasi senior justru juga bukan menjadi dalam tanda kutip polisi tetapi menjadi ya kita istilahnya kan di sekolah minggu selalu kakak ya. Menjadi kakak buat adik-adiknya yang masih baru ini supaya nantinya pun mereka akan menjadi kakak yang bisa menceritakan ketika di awal pelayanan ketakutan-ketakutan itu justru terpatahkan oleh semangat kakak-kakak yang menceritakan bagaimana mental mereka gitu ya. Ketika bahkan mungkin yang muda bisa tuh pakai media yang tadi sudah saya katakan, tetapi yang tua dulunya nggak pakai apa-apa, tetapi berjuang banget tuh gitu ya. Artinya kayak zaman penjajahan tuh gimana mereka bisa menjaga pelayanan ini tetap ada dan bahkan terus lestari, terus berlangsung, bahkan anak-anaknya paham gitu. Nah, istilahnya spiritnya itu yang eh, dijaga dan diwariskan. Nah, lalu nanti yang muda juga melengkapi dengan gaya. Bisa dimulai dengan pemuritan dari guru senior ke guru junior, betul. Jadi tadi kembali kita bangun kelompok kecil yang di sana kita bangun chemistry-nya dulu deh satu dengan yang. Dan di sana kalaupun nanti masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya eh, sisi-sisi yang tadi goncang gitu ya, burnout-nya, kelelahan-kelelahan, itu juga bisa kita dampingi lebih awal. Dan kembali kalau memang pada akhirnya juga nanti butuh eh, peran gitu ya, misalnya konselor, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kita di gereja kan rumah bersama, tubuh Kristus, satu susah, kita juga boleh apa merasakan dan boleh mendukung,
kita juga bisa minta masukan gitu dari pendeta ataupun juga dari penatua supaya teman kita ini tidak sampai kehabisan bahan bakar. Kira-kira itu Kak Joanna, kuncinya komunikasi ya, komunikasi, perjumpaan, relasi. Dan karena kita mengalami, kita merepresentasikan semuanya karena Allah sendiri melayani kita manusia. Iya. Eh, Baik, Pendeta Michael, apakah masih ada lagi kakak-kakak yang mau memberikan respons? Iya. Jika tidak ada, sepertinya kita sudah bisa mengakhiri sesi tanya jawab. Apakah ada closing statement dari Pendeta Michael? Ya, kalau untuk closing statement, saya ingin kembali mengapresiasi pelayanan eh, kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih untuk dedikasi, terima kasih untuk hati, dan percayalah semua itu berarti buat anak-anak. Dan kalau di saat-saat ini rekan-rekan sedang mengalami burnout, pikirkan baik-baik. Bertahan atau mundur itu dua-duanya tidak lebih baik satu daripada yang lain. Tetapi justru manfaatkanlah kondisi yang mungkin sedang tidak ideal itu untuk justru menjadi kekuatan yang baru yang bisa menjadi berkat buat diri kita sendiri dan terlebih juga buat sesama kita bagi pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Semangat untuk kita semua. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pendeta Michael yang sudah memaparkan materi yang sangat menyegarkan bagi kakak-kakak guru sekolah minggu tentunya. Dan sebelum kegiatan kita berakhir, kami menghimbau kakak-kakak boleh mengisi form evaluasi yang sudah kami bagikan linknya. Dan Pendeta Michael, apakah materi tadi mau di-share juga? Ya, oh saya share di sini ya. Nanti juga saya akan kirim by email. Oh ya, Saya kirim dulu boleh. kalau supaya bisa ditangkap juga. Ya, siap. Eh, dan mungkin kalau ada yang belum mendapatkan link evaluasi sesi 5 akan saya kirimkan ulang mungkin ya. Oke. Eh, untuk menutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah karena kami boleh Engkau sertai hingga pada penutup kegiatan pembinaan guru sekolah minggu pada siang hari ini. Kami bersyukur boleh mendapatkan banyak hal baik, boleh mendapatkan banyak pelajaran baik dari kegiatan ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami dalam pelayanan kami, mampukan kami Tuhan untuk terus setia, mampu membakar api semangat kami untuk melayanimu, melayani anak-anak sekolah minggu dengan talenta kami, dengan apa yang kami usahakan, termasuk dengan apa yang sudah kami usahakan pada siang hari ini, berdiskusi bersama-sama untuk saling menguatkan dalam uh, persekutuan di Zoom ini. Dan apabila kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, kiranya Engkau yang beserta dengan kami, menemani kami untuk terus menyelesaikan tanggung jawab kami sepanjang satu hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dengan demikian berakhirlah Bina Guru Sekolah Minggu GKI Klasis Jakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Selamat Pak Terima siang Pendeta kasih, semuanya. Michael. Terima Terima kasih. kasih Kak Bapak-bapak, Michael. Terima kasih. ibu-ibu. Terima kasih Terima kakak-kakak kasih. semua. Terima kasih semuanya.